Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Sebelum saya akan memulainya, saya akan awali dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat malam hari ini, karena Engkau telah menolong kami untuk kami dapat melanjutkan lagi program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kiranya Tuhan mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi mereka yang mendengarnya, baik di rumah, baik di jalan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga pendalaman Alkitab ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu ada atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat malam. Kita jumpa lagi dengan program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kita pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada poin yang ketiga dalam Daniel pasal 10, yaitu tentang perjumpaan Daniel dengan Tuhan. Ya, sebuah perikop yang membahas tentang pengalaman Daniel melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah hanya dapat atau bisa dialami oleh orang yang suka berdoa, yang suka berpuasa, dan menjaga hidup di dalam kekudusan. Karena sesungguhnya Tuhan menghendaki setiap umat Tuhan, setiap hamba Tuhan hidup di dalam kerendahan hati, ya. Sehingga di dalam pada saat kita berdoa, pada saat kita berpuasa, kita merendahkan hati bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dengan kita menjaga hidup di dalam kekudusan. Nah, Tuhan sedang mempersiapkan Daniel untuk mendapat penglihatan atau rahasia Tuhan yang lebih besar yang akan disampaikan kepada Daniel karena berbicara mengenai akhir zaman. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kepada poin yang keempat, yaitu tentang penglihatan dan kegerakan Roh Kudus. Dalam Daniel pasal 10 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-19. Baiklah, kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan dari Daniel 10 ayat yang ke-9. Berbunyi demikian. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, penglihatan yang dilihat Daniel lebih tertuju kepada penglihatan tentang gereja Tuhan. Pada saat itu Roh Kudus bekerja dengan kuat dan selalu membawa dampak. Artinya akan terjadi sebuah kebangunan rohani yang luar biasa pada akhir zaman. Bagaimana Roh Kudus akan bekerja, akan mengurapi hamba Tuhan dan akan mengurapi umat-umat Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kehidupan umat-umat Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja di dalamnya, maka hidupnya akan membawa dampak. Dalam pembacaan tadi dikatakan Daniel jatuh pingsan atau rebah, ya. Nah, ini bukan tanda kepenuhan dari Roh Kudus, melainkan ini adalah merupakan penyataan adanya Roh Kudus, ya, merupakan manifestasi daripada Roh Kudus yang menguasai kehidupan Daniel secara fisik, ya, sehingga Daniel dia rebah, ya. Dan ketika Daniel rebah atau tersungkur, maka itu sedang terjadi proses penghancuran daging dan juga tanda adanya Roh Kudus sedang menguasai kehidupan daripada Daniel, ya. Jadi terkadang ada begitu banyak macam manifestasi yang terjadi dalam kehidupan orang percaya ketika Roh Kudus bekerja menguasai kehidupannya.
Ya. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Dalam 2 Tawarik pasal yang kelima ayat yang ke-14, saya akan bacakan berbunyi demikian. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ya. Jadi ketika kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah, dikatakan imam-imam tidak tahan lagi untuk berdiri. Ya, tidak mampu lagi menguasai dirinya, artinya dia dikuasai oleh kemuliaan Tuhan. Demikian juga di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 berkata demikian. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, kita melihat dalam kitab Wahyu ini ada 24 tua-tua di mana mereka juga jatuh tersungkur di dalam hadirat Allah. Ya. Saudara, kita melihat di sini betapa ketika mereka masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika mereka menikmati hadirat Allah, ketika mereka berada di hadapan Allah, mereka seperti imam-imam yang tidak punya penghargaan. Ya, seperti imam-imam yang tidak berarti. Dia melemparkan mahkotanya, lalu dia berkata, hanya Engkau yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Ya, jadi imam-imam ini, para tua-tua ini, dia merasa tidak layak. Ya. Tidak ada yang patut disombongkan di hadapan Tuhan. Ya, ketika berada di dalam hadirat Allah. Dan biarlah itu juga terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, siapapun kita, ketika kita menghadap kepada Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh berhasil di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam rumah tangga. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena ada campur tangan Tuhan. Ya. Baik, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan kepada ayat yang ke-10 dan 11 dari kitab Daniel. Berkata begini, Daniel 10 ayat 10. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, semuanya ini adalah merupakan sebuah nubuatan, ya. Dan saya bisa mengartikannya ketika tangan yang menyentuh Daniel. Ya. Tangan yang menyentuh Daniel ini bicara tentang pendelegasian otoritas. Ya. Allah yang memiliki otoritas yang tertinggi itu, dia menyentuh Daniel. Dia ingin supaya Daniel menjadi alatnya Tuhan. Dia ingin memakai kehidupan Daniel. Ya, karena itu terlebih dahulu perlu mengalami pengalaman kuasa Roh Kudus. Ya. Dan itulah yang membuat Daniel bisa bangkit. Ya. Dia bisa bangkit, dan artinya ini bicara mengenai terjadi kebangunan rohani. Ya. Saya percaya ketika Tuhan menjamah setiap kehidupan kita, ketika Tuhan menjamah kehidupan kita, iman kita akan bangkit. Akan terjadi kebangunan rohani, baik secara pribadi dan yang akhirnya berdampak
kepada orang lain. Ya, saya katakan tadi bahwa di akhir zaman Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dan kehidupan orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus akan berdampak bagi orang lain. Ya, tidak akan pernah terjadi kebangunan rohani jika tidak ada pendelegasian otoritas. Ya, kami hamba-hamba Tuhan, kami sadar bahwa hanya karena diutus oleh Tuhan, hanya karena kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kami, maka kami melakukan, membangkitkan iman dari para jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya. Nah, dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima sebagai pendukung berkata begini, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya. Saudara, saya katakan tadi bahwa dalam topik ini berbicara tentang penglihatan dan pergerakan Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus dalam bahasa aslinya adalah parakletos, artinya orang yang berdiri di samping kita untuk menolong. Ya. Jadi kita ini sekalipun kecil, tetapi kita dapat melakukan perkara yang besar. Ya. Diibaratkan ini di sini seperti lidah, walaupun anggota kecil dari tubuh, dia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Api, walaupun dia kecil, dia dapat membakar hutan yang besar. Karena pertolongan Tuhan, kita yang kecil ini, itu pun bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Kita akan menjadi gereja misi, gereja yang menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-12, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya. Jadi tidak ada lain. Saudara-saudara, ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, ketika kita dipakai Tuhan menjadi berkat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi Tuhan, bagi orang lain melalui kesaksian kita menjadi alatnya Tuhan, tidak ada lain. Tujuan kita adalah membangun jemaat. Ya. Bukan untuk kesombongan diri kita, tetapi adalah untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk membangun jemaat. Ya. Apalagi pada hari-hari ini, ya, di mana kita baru saja mengalami gelombang dengan corona. Ya. Tidak sedikit umat-umat Tuhan yang imannya mulai menurun karena berbagai goncangan, ya, berbagai hambatan, berbagai hantaman, ya, dengan berbagai penyakit dan berita-berita yang miring, berita-berita yang negatif, itu mengecilkan iman kita. Tetapi kita melihat bagaimana Daniel, ya, ketika jamahan Tuhan terjadi pada Daniel, ya, apa yang terjadi? Reaksi daripada Daniel ketika mengalami jamahan Tuhan, maka dikatakan berdirilah aku. Ya, berdirilah aku. Saudara, hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu berdiri kembali. Ya. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dikuatkan, ya, mampu menghadapi gempuran-gempuran iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita akan tetap berdiri walaupun angin pencobaan datang bertubi-tubi. Ya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita boleh belajar bersama-sama dari kitab Daniel pasal 10 ini. Ya, saya meyakini, kita imani bahwa di akhir zaman Roh Kudus akan bekerja dengan berlipat kali ganda. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan pada Daniel 10 ayat
12 sampai kepada ayat 14 ya. Malam hari ini kita sudahi dan saya akan akhiri lagi dengan doa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami sudah terima dari Tuhan melalui firman-Mu, dan Engkau sudah mengurapi dan menolong kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami yang hidup di akhir zaman ini. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami kuasa-Mu, dan kami boleh menjadi alat-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kami boleh bangkit, dan kami boleh membangkitkan iman percaya orang lain yang lemah. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah kiranya mulai pada saat malam hari ini dan seterusnya, Roh Kudus tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami peralaskan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.